Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial penyelesaian soal-soal HOTS matematika. Nah, video tutorial ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Denny Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, teman-teman, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk menyelesaikan soal-soal HOTS matematika pada materi bangun ruang sisi lengkung. Baik, untuk soal yang pertama, di sini diketahui sebuah perusahaan ingin membuat dua jenis kemasan minuman kaleng. Untuk kemasan A berbentuk tabung dengan diameter 7 cm dan tinggi 10 cm. Dan untuk kemasan B berbentuk gabungan tabung dan setengah bola di bagian atasnya dengan diameter tabung itu adalah 7 cm dan tinggi total kemasan itu termasuk setengah bola 12,5 cm. Nah, tinggi tabung pada kemasan B ini adalah 9 cm. Jika bahan aluminium per cm kuadrat berharga senilai 100 perak, kemasan manakah yang lebih efisien dari segi biaya, bahan, untuk luas permukaan, dan berikan alasannya. Nah, untuk soal ini kita gunakan Pi-nya itu 22/7. Nah, mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini diketahui dari soal tadi bahwa kemasan A itu untuk R-nya sama dengan 3,5 cm dan untuk T-nya itu sama dengan 10 cm. Dan kemasan B untuk R-nya itu sama 3,5 cm, untuk T tabungnya itu 9 cm dan T total sama dengan 12,5 cm. Nah, yang pertama kita perhitungkan luas permukaannya ya teman-teman. Nah, untuk luas permukaan kemasan A yaitu tabung tertutup ya, dimana untuk rumusnya itu untuk luas permukaan sama dengan 2πr dikali R tambah T. Nah, langsung saja kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumusnya. Nah, untuk itu kita hitung 2 dikali Pi-nya itu tadi kita gunakan 22/7 dikali R-nya itu 3,5 dikali R-nya 3,5 ditambah 10 cm itu untuk LP kemasan A. Nah, untuk luas permukaan kemasan A kita dapatkan yaitu senilai 297 cm kuadrat. Nah, itu adalah luas permukaan kemasan A. Lalu kita selanjutnya cari luas permukaan kemasan B. Nah, untuk luas permukaan kemasan B itu tabung bawah terbuka ditambah selimut tabung ditambah setengah bola ya teman-teman. Nah, kemasan minuman kaleng umumnya itu kan tertutup, sehingga kita dapat hitung luas permukaannya secara penuh, yaitu alas tabung ditambah alas selimut tabung ditambah luas setengah bola. Nah, kita hitung dulu luas permukaan alas tabung. Untuk rumus dari luas permukaan alas tabung itu adalah Pi/R kuadrat. Nah, kita masukkan, substitusikan nilainya untuk Pi 22/7 dikali 3,5 kuadrat sama dengan kita dapatkan 38,5 cm kuadrat. Nah, itu untuk luas alas tabung ya, luas permukaan alas tabung. Selanjutnya untuk LP selimut tabung untuk rumusnya itu 2πr
dikali T tabung. Nah, kita substitusikan lagi, dimana 2 dikali 22 per 7 dikali 3,5 dikali 9 dihasilkan 198 cm kuadrat. Nah, lanjut kita hitung untuk luas permukaan setengah bola, dimana untuk luas permukaan setengah bola itu adalah rumusnya 2 pi r kuadrat. Tadi kita sudah dapatkan untuk pi r kuadratnya itu 38,5 cm kuadrat ya. Nah, langsung saja kita masukkan, substitusikan untuk pi r kuadratnya itu senilai 38,5. Jadi 2 dikali 38,5 sama dengan 77 cm kuadrat. Maka untuk luas permukaan kemasan B sama dengan 38,5 ditambah 198 ditambah 77, dan hasilnya adalah 318,5 cm kuadrat. Nah, itu untuk luas permukaan kemasan B. Nah, kita dapatkan untuk biaya kemasan A, kita cari tadi diketahui bahwa untuk per satunya itu adalah 100 perak. Nah, kita dikalikan saja langsung untuk tadi luas permukaan kemasan A dikali 100 perak, yaitu 297 dikali 100 perak sama dengan 29.700. Selanjutnya untuk biaya kemasan B. Nah, sama pula langsung saja dikalikan 318,5 dikali 100 perak sama dengan 31.850. Nah, jadi didapatkan kemasan A itu lebih efisien dari segi biaya, bahan, dan bahan juga karena memiliki luas permukaan yang lebih kecil, yaitu 297 cm kuadrat dibanding dengan kemasan B, yaitu 318,5 cm kuadrat. Dan untuk biayanya juga sama ya, lebih efisien kemasan A. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Di sini kita lihat ada tabung dan juga kerucut ya teman-teman. Nah, gambar di atas terdiri dari sebuah tabung dan sebuah kerucut sedemikian rupa sehingga bagian tutup tabung menyatu dengan alas kerucut. Diketahui diameter alas tabung itu adalah 10 cm, tinggi tabungnya adalah 12 cm, dan tinggi kerucut adalah 6 cm. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Nah, untuk pernyataannya itu di sini ya teman-teman. Nah, untuk pernyataan yang pertama, kita belum ketahui, kita akan mencari benar atau salah dari pernyataan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk pernyataan yang pertama yaitu volume bangun ruang tersebut adalah 450 pi cm kubik. Untuk pernyataan yang kedua, luas selimut bangun ruang tersebut lebih dari 150 pi cm kuadrat. Dan untuk pernyataan yang ketiga yaitu jika bangun ruang tersebut diisi air dengan debit 10 liter per menit, waktu yang dibutuhkan sampai bangun tersebut terisi penuh kurang dari 2,5 jam. Oke, kita masuk untuk pernyataan yang pertama. Volume gabungan bangun ruang tersebut adalah 450 pi cm kubik. Nah, apakah pernyataan yang pertama itu benar atau salah? Mari kita coba untuk kerjakan ya teman-teman. Nah, di sini untuk volume bangun ruang tersebut adalah kita ketahui bahwa untuk rumusnya itu sama dengan V tabung ditambah V kerucut. Nah, V tabung itu pi r kuadrat T ditambah untuk volume kerucut 1/3 V r kuadrat T. Kita langsung aja masukkan dari yang tadi yang diketahui, di mana T-nya itu 5 untuk tabung dan untuk T-nya itu 12 untuk tabung, dan untuk R-nya untuk tabung itu 5 ditambah 1/3 pi dikali
R untuk kerucutnya itu 5 dikali T untuk kerucutnya itu 6 ya. Kita dapat 300 pi ditambah 50 pi. Nah, sama dengan 350 pi cm kubik. Nah, pernyataan yang pertama itu adalah salah karena untuk volume bangun ruang tersebut adalah 350 pi cm kubik, bukan 450 pi cm kubik. Kita lanjut untuk pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua, luas limut bangun ruang tersebut lebih dari 150 pi cm kuadrat. Nah, untuk mencari luas limut kerucut diperlukan panjang garis pelukis S yang dapat dihitung dengan teorema Pythagoras antara panjang jari-jari kerucut, tinggi kerucut, dan juga panjang garis pelukis sebagai hipotenusanya. Nah, kita cari untuk S-nya itu sama dengan akar tadi ya, jari-jarinya kita masukkan. Akar 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 36 sama dengan 60 akar 61 cm. Nah, lalu luas limut bangun ruang tersebut adalah, nah di sini kita tahu untuk rumus dari luas limut itu sama dengan luas limut tabung ditambah luas limut kerucut. Nah, untuk luas limut tabung itu pi dt, dan untuk luas limut kerucut itu pi rs. Kita masukkan untuk d-nya itu tadi 10, dan untuk t-nya itu 12 untuk selimut tabung, dan untuk selimut kerucut kita masukkan r-nya itu 5, dan s-nya yang tadi kita dapatkan yaitu akar 61. Oke, kita jumlahkan. Kita dapat 120 pi ditambah 5 akar 61 pi. Nah, lebih dari 120 pi ditambah 5 dikali 7 pi, lalu 120 pi ditambah 35 pi lebih dari 155 pi cm kuadrat. Betul ya teman-teman, untuk luas selimut bangun ruang tersebut itu lebih dari 150 pi cm kuadrat karena untuk luas selimut ini adalah 155 pi cm kuadrat. Untuk pernyataan kedua yaitu benar. Selanjutnya untuk pernyataan yang ketiga. Jika bangun ruang tersebut diisi air dengan debit 10 liter per menit, waktu yang dibutuhkan sampai bangun tersebut terisi penuh kurang dari 2,5 jam. Oke, diketahui sebelumnya volume bangun ruang tersebut adalah 350 pi cm kubik, sehingga jika bangun ruang tersebut diisi air ya dengan debit 10 liter per menit, maka waktu yang dibutuhkan sampai bangun ruang tersebut terisi penuh adalah, nah di sini kita langsung saja untuk waktu sama dengan volume per debit. Tadi kita sudah dapatkan bahwa volumenya itu 350 pi per debitnya itu 10 liter. Kita substitusikan, kita masukkan sama dengan 35 pi. Nah, kurang dari 35 dikali 4 kurang dari, nah 35 dikali 4 itu didapatkan 140 menit. Nah, 140 menit ini sama dengan 2,5 jam. Maka kurang dari 2,5 jam. Betul ya. Untuk pernyataan yang ketiga itu betul. Itu kurang dari 2,5 jam.
Maka kita simpulkan untuk soal yang kedua itu dari pernyataan-pernyataan yang diberikan. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan yang pertama itu salah, pernyataan yang kedua itu benar, dan pernyataan ketiga itu benar. Oke, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan dan tutorial dalam menyelesaikan soal-soal HOTS Matematika Bangun Ruang Sisi Lengkung kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.